Noh yang akan saya bawakan itu beberapa pertanyaan, terlalu banyak sih sebenarnya, 50 pertanyaan. Jadi yang itu yang saya tanyakan itu tentang pengguna e-commerce di toko listriknya Bapak Noh. Ya, itu nanti di platformnya itu ada pengguna Shopee. Ya, Bapak Noh termasuk nih jadi pengguna Iya. Shopee nih. Langsung saja ke pertanyaan yang satu itu, ya seberapa sering Bapak Noh ini berlanja di toko elektronik secara online? Kalau belanja di Apa sekitar 1 bulan atau 2 bulan? toko online, belanja elektronik dan belanja lainnya, Berapa sering ya? Berapa sebulan, 2 bulan? kadang sebulan 2 kali, 3 kali. Ya. Selanjutnya itu apa jenis produk elektronik yang paling sering Bapak Noh beli ini? Sekitaran peralatan listrik, terus alat-alat rumah Ini tangga. smartphone ya, aksesoris smartphone ya. Nah, selanjutnya itu apa alasan utama Bapak Noh memilih e-commerce untuk membeli elektronik? di online, Iya. karena pertama waktu yang tepat. Saya kalau ke pasar, kalau itu kan minta waktu, kalau di online kan tinggal kita pilih. Iya, karena juga praktis ya, banyak praktis dan juga pilihan, kadang lebih murah juga. harga kompetitif. Iya. Itu mungkin alasan. Selanjutnya tuh platform e-commerce mana yang paling sering Bapak Noh gunakan nih? Atau apa, Tokopedia, apa Shopee? Kalau kita seringnya di Shopee dan juga Lazada paling. Kalau nggak ada di Shopee, saya lari di Lazada. Sudah berapa lama Bapak Noh ini menggunakan e-commerce untuk membeli elektronik? Udah lama sih. Ada Udah 5 tahunan, 10 tahun. Ya sekitar 4 tahunan. Bagaimana pengalaman pertama Bapak Noh saat membeli elektronik secara online? Yang pertama namanya juga ini ya, berdagang ya. Saya juga lihat-lihat ulasan dulu. Ya seringnya sih bagus. Iya. Barangnya tidak jauh dari yang dijumpai di pasar-pasar. Memang hampir sama. Iya. Apakah Bapak Noh ini pernah merasa tertipu saat membeli elektronik secara online? Kalau tertipu mungkin enggak ya, cuma ya kadang salah, saya nggak baca deskripsi gitu, jadi salah beli doang. Berapa penting sih Pak renting toko Bapak ini saat memilih produk? Saat memilih. Kalau saya kalau mau check out itu paling yang saya lihat ulasan, terus saya deskripsi, dan juga ya toko itu ratingnya secara umum. 4,7 ke atas lah ya. Iya. Saya itu rekomendasi saya situ Pak. Apakah Bapak Noh lebih suka membeli dari toko resmi apa secara offline gitu? Kebanyakan sih secara online ya. Kalau itu barang-barang yang di bawah 200-an, kalau yang di atas 500 ke sana saya cari pasar-pasar ini offline. Apakah Bapak Noh ini pernah mengajukan komplain setelah menerima produk? Oh, ya sering sih. Kalau kita nggak merasa cocok gitu ya, Iya. atau merasa salah, Iya. ya saya ajukan pembatalan, dan dia memang disetujui sih, nggak ada masalah kalau itu. Bagaimana Bapak Noh ini menilai tampilan aplikasi atau platform e-commerce? Kalau tampilan e-commerce sih emang lumayan sih bagus. Shopee, Lazada, Iya. dan juga sekarang TikTok. Iya. TikTok juga sekarang lebih bagus. Apakah Bapak Noh ini mengalami kendala saat proses pembayaran? Tidak, soalnya saya kadang pakai Shopify, pakai Dana, jarang saya pakai COD. Metode pembayaran apa yang Bapak Noh ini gunakan? Ya
metode transfer saya, jarang COD, paling ya pakai aplikasi Dana. Apakah Bapak memanfaatkan promo saat membeli? Ya saya sering saya juga manfaatkan momen-momen kayak flash sale, Litecoin dan juga voucher-voucher saya sering saya gunakan, dan juga saya cari itu terutama yang itu. Apakah Bapak None merasa sistem pencarian produk efektif? Ya, sekali klik biasanya langsung tampil. Iya. Yang kita mau itu mungkin algoritma dari e-commerce itu sendiri ya. Saya arahkan. Bagian Anda menilai waktu pengiriman, Pak? Oh, kalau itu sih tergantung tokonya ya. Iya, mungkin Kan cepat ya. kalau di toko online kan tampil ini Kota Jakarta, ini Berapa hari itu, Pak? Iya. Kalau Pulau Jawa itu sekitar 2 hari. 2 hari 3 hari ya? Iya, Baru di sampai. Pulau Jawa malah, kalau kecuali di luar pulau mungkin sampai 3 sampai 4 harian. Apakah Bapak None menggunakan fitur pelacakan pengiriman? Ya, kalau kita ada terlambatan atau 2 hari 3 hari, saya sering lacak paket saya itu ada di mana. Bagaimana kualitas pengemasan produk yang dikirim ini, Pak? Oh, kalau elektronik cukup rapi, tapi kalau barang lainnya ya itu gimana sellernya ya, seller dagangnya itu ada yang rapi, ada yang juga yang biasa. Nah, apakah Bapak ini pernah menerima produk yang tidak sesuai? Pernah kayaknya kali, tapi saya langsung komplain, langsung ajukan pengembalian barang. Bagaimana pelayanan customer service menurut Bapak No? Cukup responsif. Kadang ya namanya juga CS ya, kadang misalnya mungkin sibuk, tapi ya cukup selama ini cukup pelayanannya customer service kalau center market. Apakah Bapak None puas dengan pengalaman berbelanja elektronik di online? Secara keseluruhan memang puas lah. Ya namanya ada salah klik kadang itu saja, mungkin itu kesalahan saya waktu ya. Bapak None apakah pernah merekomendasikan platform ini ke orang lain atau teman gitu? Oh, sering. Kalau teman cari barang kadang coba aja ke online dan Shopee ataupun yang lainnya, Pak. Iya. Oh, berarti pernah ya? Pernah pakai 2 orang 3 orang lah teman-teman. Apa yang paling Bapak No sukai dari toko elektronik online? Pertama saya ini ya dari segi harga dan juga kadang yang unik-unik gitu, ada yang antik, ada yang bagus-bagus gitu, Iya. yang kadang jarang ditemukan kalau bukan di online. Mungkin itu kelebihan. Apakah Bapak None mengikuti akun media sosial dari toko tersebut? Oh iya, saya termasuk pengikut di seller-seller itu kadang. Ya termasuk lah pengikutnya. Pengikutnya. Iya. Apakah Bapak None pernah memberikan ulasan produk setelah pembelian? Oh iya, kadang saya ulas biar teman-teman yang mau beli juga bisa lihat ulasan saya itu, biar ada perbandingan buat Iya. Berarti ada perbandingan gitu iya, ya. buat orang lain. Apa yang ingin Bapak Noh tingkatkan dari layanan toko elektronik online? Oh, saya sih berharap seller-seller itu deskripsinya secara lengkap dan juga fotonya yang real gitu, real pic ya. Pengiriman. Iya, pengiriman cepat dan juga pengemasan yang rapi dan aman biar sampai di kita di customer
konsultan dan status apa. Apakah Bapak Noni ingin fitur konsultasi langsung dengan ahli? Oh, saya kira terserah itu. Saya tidak berharap sih, ya kalau ada yang nggak apa-apa itu. Iya. Berarti tentu ya Iya. pengen gitu ya. Seberapa penting ini fitur garansi menurut Bapak Noni? Itu garansi. Iya. Memang kalau garansi itu saya sangat, kalau ada yang garansi saya memang pilih yang garansi itu, soalnya zaman sekarang kan ya Berarti sangat penting. sangat penting itu garansi. Apakah Bapak Noni ingin sistem perbandingan produk otomatis? Iya, harusnya kayaknya. Hmm. Kayaknya gitu. Bagaimana jika tersedia fitur tukar tambah di toko online, Pak? Oh, tukar tambah, ya bagus sih, cuma aplikasinya itu harus jelas dan gimana gitu, harus saling menguntungkan gitu. Gitu. Apakah Bapak Noni lebih memilih beli di aplikasi atau situs web? Saya sih seringnya di aplikasi, kalau situs web jarang semua orang bisa ya kalau Iya. pakai web itu. Jadi secara umum saya di aplikasi. Secara umumnya keseringan pengguna itu di aplikasi. Iya, banyak kan. Apakah Bapak Noni menggunakan fitur wishlist? Tidak. Tidak berarti ya. Apakah Bapak Noni mengikuti event sale besar seperti Hargon? Kalau itu saya pernah itu sering juga ikutan. Pernah ya? Sel-sel itu. Berarti pernah ya. Iya. Apakah Bapak Noni tergoda membeli karena iklan digital? 50% ya karena pengaruh iklan ya. Tapi paling pentingnya saya lihat-lihat, saya perbandingan sama yang lain-lain juga gitu. Apakah Bapak Noni merasa lebih hemat belanja elektronik secara online? Tentunya mungkin itu ya salah satunya, lebih milih harga jangkauan atau budget kita. Jadi di online kan udah tertera tuh harganya, nggak ada tawar menawar lagi gitu Pak. Nah, selanjutnya ini, apakah Bapak Noni merasa data pribadi Anda aman di platform ini? Oh, selama ini kalau kita menjaga akun kita dan juga password kita aman-aman saja sih. Aman saja ya. Apakah Bapak Noni pernah mengalami penipuan? Penipuan di aplikasi Iya, belum. berbelanja online ya. Belum. Belum pernah ya. Apakah toko memberikan informasi produk secara transparan? Emang 80% sudah transparan, tapi yang lainnya mungkin ada juga yang kurang informasinya lah, kurang lengkap deskripsinya. Iya. Seberapa penting ulasan dari pembeli lain bagi Bapak Noni? Oh, itu perbandingan pasti. Saya itu kalau mau belanja itu pasti baca ulasan dulu, lihat-lihat ulasan dulu. Iya. Kalau 80-90% merasa puas, mungkin saya ikut klik belanja. Apakah Bapak Noni membaca VAQ atau kebijakan toko sebelum membeli? Saya pernah sih melihat ininya, biar kita yakin mau siapa. Pernah ya Pak? Pernah. Apakah Bapak Noni ingin toko menggunakan teknologi AI untuk rekomendasi produk? Kalau AI memang sedang terbaru dan juga ya sangat membantu ya. Itu mungkin ya saya juga pengen sih menggunakan fitur AI itu biar jelas. Apakah Bapak Noni tertarik dengan fitur argumented review
FL untuk membeli produk? Saya selama ini belum menggunakan itu, soalnya selama ini masih biasa-biasa aja pembelian ke keseharian, Iya. belum pakai itu. Apakah Bapak Noh pernah menggunakan catbox toko? Belum pernah. Belum pernah ya? Seberapa penting nih fitur live chat langsung dengan penjual? Oh, itu mah penting sekali sih, respon penjual itu biar kita nggak penasaran, biar kita beli itu pasti gitu. Jadi live chat itu di jam-jam tertentu itu harus. Apakah Bapak Noh merasa navigasi kategori produk mudah? Ya mudah, soalnya di situ lengkap biasanya kategori. Iya. Selanjutnya ini apakah Bapak Noh akan tetap menggunakan platform ini ke depannya? Mungkin masih bisa saya terus gunakan buat solusi. Ya, Biar kemudahan ya, iya. karena sangat penting buat belanja produk lainnya. Apakah Bapak ini tidak membeli elektronik di toko fisik? Udah saya katakan tadi, kalau elektronik di bawah 200 saya online, kalau di atas 500 ke atas saya ke elektronik biasa di Langsung ke pasar. tokonya, Toko langsung. di bentuk fisik ya. Iya, kalau uang budget ini gede kan harganya. Apakah Bapak Noh lebih percaya harga atau ulasan produk? Kalau ulasan itu, kalau 1-2 saya masih mempertimbangkan, saya nggak percaya. Tapi kalau udah penjualannya di atas 100 atau lebih dari 50 ulasan, saya bisa rekomendasi dari ulasan. Berarti memilih ulasan produk ini ya? Iya, ulasan lebih banyak. Apa fitur favorit Bapak Noh ini di platform? Shopee sama Lazada. Ada yang pernah memilih flash sale gitu, fitur cairan? Kadang juga. saya suka nilai itu flash sale atau apa lagi program apa, momen-momen apa. Jika Bapak Noh ini bisa menyarankan satu perbaikan, apa itu? Oh, ini aja ya. Kalau untuk komersi ataupun itu seller-seller di online, mungkin deskripsinya itu harus persis sama dengan apa yang dijual, dan juga sistem kemasan harus serapi mungkin, jangan sampai itu asal-asalan, biar customer atau pelanggan menerima dengan hasil tersebut. Dan juga pelayanan live chat juga harus lebih direspon lah, biar pelanggan serasa puas dengan. Mungkin itu saran buat seller-seller di marketplace. Jadi itu saja Bapak Noh. Saya tanyakan itu dari responden dari Bapak Noh ini tentang pengguna e-commerce di toko elektronik ini. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Noh sudah menyempatkan saya untuk mencari informasi tentang pengguna e-commerce ini di wilayah saya sendiri. Ternyata sangat berguna sekali di e-commerce ini bagi pengguna-pengguna, baiknya di berbelanja di toko online, banyak sekali pengguna-pengguna Tokopedia, Shopee, selain. Ya itu saja.